Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Advent yang keempat. Kiranya ibadah kita hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, jemaat yang berulang tahun minggu ini. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dekori Beneta Sidabutar, Adrian Lopez Sitompul, Ibu Dinar Siombing, Desti Fitriani Siahan, Ibu Lis Daningsi, Ibu Pasumerita Simajuntak, Satria Natalio Boy. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Datang anggota jemaat, mohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang telah dibagikan oleh Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, karena akan dibuatkan database keanggotaan sewilayah. Persembahan dan persepuluhan, pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan 2 kantong. Kantong merah untuk kas gereja dan kantong biru untuk dana Natal. Marilah kita bersama-sama dengan sukacita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin akan memberkati kita semua. Perayaan Natal kaum Bapa. Pada hari ini Minggu 20 Desember 2020 pukul 17 WIB akan diadakan perayaan Natal kaum Bapa gereja kita bertempat di gereja. Seluruh kaum Bapa diundang untuk menghadirinya dan masing-masing mohon agar memperlengkapi diri dengan protokoler kesehatan. Ibadah penghayatan Natal pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 17 WIB dan pukul 20 WIB kita akan mengadakan ibadah penghayatan Natal. Dalam ibadah ini akan diadakan persembahan khusus agar kita mempersiapkan diri dengan baik. Bagi yang tidak dapat hadir di gereja, akan diadakan ibadah live streaming di channel YouTube Gemi Sola Gracia Tangerang pukul 20 WIB. Jemaat yang beribadah dan petugas ibadah penghayatan Natal. Jemaat yang beribadah pukul 17 sel grup Getsemani, sel grup Efrata, sel grup Maranatha dan sel grup Jauh. Jemaat yang hadir pada ibadah pukul 20 WIB sel grup Gloria, sel grup Hosana dan sel grup Shalom. Untuk petugas dapat kita lihat pada slide dan lebih jelas di website gereja kita. Ibadah hari raya Natal pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB dan pukul 10.30 WIB akan diadakan ibadah hari raya Natal. Dalam ibadah ini akan diadakan perjamuan kudus dan perpisahan dengan Guru Lian Marisa Tobing. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja akan diadakan ibadah live streaming di channel YouTube Gemi Sola Gracia Tangerang pukul 10.30 WIB. Jemaat yang beribadah pada pukul 8 sel grup Getsemani, sel grup Efrata dan sel grup Maranatha dan sel grup Jauh. Jemaat yang beribadah pada pukul 10.30 WIB sel grup Gloria, sel grup Hosana dan sel grup Shalom. Para petugas dapat kita lihat pada slide dan di website gereja kita. Jadwal perayaan Natal Gemi Sola Gracia dapat kita lihat di slide dan di website kita. Dana Natal, dana yang sudah terkumpul sampai dengan Jumat 18 Desember 2020 sebesar Rp25.996.000. Adapun rinciannya adalah persembahan kantong biru Rp4.138.000, persembahan dana Natal dari jemaat dan para donatur sebesar Rp21.858.000 dan data selengkapnya dapat kita lihat di website gereja kita. Rapat panitia Natal pada hari Selasa 22 Desember 2020 pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat panitia Natal gereja kita untuk membahas persiapan ibadah penghayatan Natal dan hari raya Natal, malam tahun baru dan tahun baru. Seluruh panitia diundang untuk menghadirinya. Perjanjian dan pengumuman hendak menikah atau martupol pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 11 WIB bertempat di GMI Sukadame Lumban Lobo Distrik 5 Wilayah 1 akan diadakan acara penandatanganan dan pengumuman hendak menikah atau mertupol bagi Nova Riosari Boru Tambun
putri dari Bapak Bonggas Tambun, Ibu Riolo Borus Dabutar, anggota Jemaat Gemi Sulagracia Tangerang, dengan Jeffrey Amando Sinaga, anak dari Bapak Salmon Sinaga, Ibu Delpines Torus, anggota Jemaat GKPS Tangerang. Kita doakan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan minggu yang lalu, persembahan Natal kaum ibu, persembahan kantong merah, persembahan kantong biru, persembahan Natal P3 Remi, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman pembelian ruko, dapat kita lihat di slide dan di website kita. Total seluruhnya Rp22.227.000. Petugas ibadah umum minggu 27 Desember 2020 dapat kita lihat di slide dan di website kita. Jemaat yang beribadah minggu 27 Desember 2020, ibadah umum 1 sel grup Gloria dan Hosana, ibadah umum 2 sel grup Maranatha dan Efrata, ibadah umum 3 sel grup Getsemani dan Shalom. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Warta selengkapnya silakan mengunjungi website kita www.gemisulagraciatangerang.online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat beribadah pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati kita lewat ibadah ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita berdoa dalam hati kita, memohon Tuhan memberkati ibadah kita saat teduh dimulai. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 245 ayat 1 sampai 3. Hai mari berhimpun.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami terus patut syukuri atas segala kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apa yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan di hari ini pun Tuhan Yesus, di harinya Tuhan kami boleh beribadah melalui online saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau pun ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami Bapa untuk kami datang di hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak mendapat berkat daripada-Mu ya Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau baca firman Tuhan lewat responsoria. Kita baca secara berbalasan dari Mazmur 89 ayat 20 sampai 29. Kita bangkit berdiri. Mazmur 89 ayat 20 sampai 29. Saya ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang ke-21, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-29 kita bersama-sama. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Bersama-sama, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Kudus, dan Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat,
marilah kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikurung. pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 234 ayat 1 sampai 3. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di negerimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia alungkanlah rajamu penebus. Hai bumi lah gunung apa, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur boleh bersama-sama berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu. Mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan pada hari-hari yang telah kami lalui. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersukacita bersama-sama. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang pada saat hari ini belum sampai di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di muka bumi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati. Kami juga senantiasa berserah kepada Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh menyampaikan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk negara pemerintahan Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan Bupati hingga tingkat RW dan RT Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk pemerintah negara kami Tuhan. Hindarkan dari COVID-19 dan para radikalisme Tuhan, agar apa yang dikerjakan adalah untuk kemuliaan negeri kami dan rakyatnya semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Metodis Indonesia, baik itu wilayah 1 dan wilayah 2. Tuhan boleh memberkati Bapak Bishop 1 dan 2, Bapak DS dan para pendeta serta guru Injil semuanya. Dan aktivis gereja, Tuhan berkati dalam melayani-Mu Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Sola Gracia ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati apa yang sudah menjadikan program-program gereja kami. Baik itu program P2MI, P3MI, program remaja,
program sekolah minggu. Semuanya Tuhan berkati agar semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan, semua program-program itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan, boleh berkati agar kehadiran gereja kami di sini menjadikan berkat bagi lingkungan kami. Kami juga berdoa untuk semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ambil alih segala perkara yang menjadi persoalan kami. Baik itu persoalan kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, dan lain-lainnya. Tuhan menjadi apa yang permasalahan kami. Kiranya Tuhan ambil segala perkara tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi di negeri kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat Advent keempat ini Tuhan, agar umat-Mu boleh bersukacita menyambut kedatangan-Mu. Bukalah hati kami semua masing-masing Tuhan, agar kami dengan sukacita senantiasa memuji nama Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Bapak Pendeta akan menyampaikan firman-Mu. Bukalah hati kami semuanya, agar kami senantiasa bersyukur sehingga kami pulang mendapat hikmat dari Tuhan. Bukalah hati kami, hadirlah roh Tuhan di hati kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Lengkapilah doa permohonan kami Tuhan, karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Dan sebagai firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11 demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 237 ayat 1-3. Selamat, selamat datang. Mohon Tuhan memberkati. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih anugerah dan berkat-Mu yang sudah memelihara dan memberkati kami. Menolong kami menjalani hari-hari kami hingga saat ini kami ada di tempat kami masing-masing mengikuti ibadah kita.
hadir dan berkuasalah bagi kami Tuhan. Hari ini kami dengan sukacita sebagai wujud syukur kami mempersembahkan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah dapat dipergunakan memperluas kerajaan-Mu melalui gereja. Berkati seluruh jemaat yang sudah mempersembahkannya, kesehatan mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Engkau juga yang memberkati. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang membawa persembahan persepuluhan. Biarlah kasih Allah, kasih Tuhan, sempurna bekerja berkuasa atas mereka, menolong dan memberkati, dan biarlah firman-Mu digenapi dalam hidup mereka, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Dekori Beneta Sidabutar, Adrian Lopez Sitompul, Ibu Dinar Sihombing, Desti Fitriani Siahan, Ibu Lisda Ningsih, Ibu Pasumerita Simajuntak, Satria Natalio Boy. Kami memohon tangan kasih-Mu yang memberkati dan mengurapi mereka ya Tuhan. Dengan bertambahnya usia, bertambahlah iman mereka, kasih mereka kepada Allah. Dan biarlah Tuhan di segala doa dan harapan mereka Engkau yang mengurapinya. Dan jadilah kepada mereka seturut dengan doa dan harapan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur doa kami di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak-sorai terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sebagaimana para gembala bersukacita mendengar kabar sukacita dari sorga yang disampaikan para malaikat. Timbun bersukacita menantikan sampai pada. Dan biarlah Tuhan sukacita kami juga sempurna oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu, melayakan hamba-Mu berbeda. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita boleh beribadah pada saat ini, di ibadah kita di Advent yang terakhir atau Advent yang keempat.
Karena sesudah ini kita akan masuk dalam perayaan-perayaan hari Natal kita. Di Advent yang keempat ini, saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita sekalian. Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban Maria terhadap malaikat itu adalah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara, ini adalah sebuah jawaban yang mengandung kebenaran yang sangat dalam dan sangat mendasar. Jawaban yang lahir dari pengenalan yang benar akan Allah, dan Maria mengenal dirinya sendiri di hadapan Allah. Jawaban yang menunjukkan Maria layak dan tepat dipilih Tuhan untuk rancangan penyelamatan. Jawaban yang benar lahir dari pemikiran, dari motivasi, dan hati yang benar. Dan pada kesempatan ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk boleh melihat, menyelidiki, di manakah letak kebenaran dari perkataan-perkataan Maria yang layak kita teladani, layak kita renungkan dan kita aminkan, dan sekiranya menjadi milik kita semua. Pertama, saudara, Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Maka pertanyaannya, siapa saya? Siapa saudara? Siapakah kita? Siapakah Maria? Kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak semata-mata berbicara mengenai status, tidak juga hamba Tuhan itu merujuk hanya kepada orang-orang tertentu, sebutlah mereka para pendeta, para penginjil, guru Injil, atau pimpinan gereja. Tetapi hamba merujuk pada status, mengandung makna kepemilikan, mengandung arti soal fungsi, bahwa hamba itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Hamba Tuhan adalah milik Tuhan. Maka ketika Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,"
Maka Maria sedang berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah milik Tuhan. Dia tahu siapa dia. Maria sadar betul akan keberadaannya. Maria sadar betul akan segala keberadaannya di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah milik Tuhan. Tidak hidup untuk diri sendiri. Maria tidak hidup berdasarkan selera, keinginan diri sendiri. Tetapi Maria hidup untuk Tuhan, hidup untuk pemilik, hidup untuk dia yang memberikan dia kehidupan. Saya dan saudara, kita semua, siapapun kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, atau yang mengaku percaya kepada Kristus, mengaku percaya kepada Allah, sesungguhnya saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara dan saya milik Tuhan, kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah. Bukan sebaliknya, bukan Allah untuk kita, tetapi kita untuk Allah. Jika kita sadar betul akan hal ini, saudara, seperti kata Maria, maka motivasi, gaya pelayanan kita akan sangat berbeda dari orang-orang pada umumnya. Melakukan tugas sebaik-baiknya, kita melayani dengan sukacita, melayani dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya, kita sedang mengerjakan pekerjaan. Hari ini kita beribadah, kita pun sedang mengerjakan apa yang berkenan kepada Allah sebagai wujud kepemilikan. Saya milik, sebagai milik kita layak dan wajib menyembah kepada pemilik itu, yaitu Tuhan. Maka Maria melanjutkan jawabannya, jadilah padaku menurut perkataan. Ketika Maria sadar siapa dia, Maria menyadari siapa dirinya. Maria sadar bahwa dia milik Tuhan. Terhadap apa yang disampaikan malaikat kepadanya, Maria berkata, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu itu. Jawaban ini mengandung makna kerelaan, keikhlasan, ketaatan, dan ketundukan kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, artinya Maria ikhlas, rela sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun bantahan di dalamnya. Menyadari siapa kita yang adalah miliknya, maka pilihan yang benar adalah memiliki sikap taat, rela, ikhlas, dan tulus di hadapan Tuhan. Menerima segala keputusan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, melakukan sesuai firman Tuhan. Dan sikap hati seperti inilah yang menjadikan Maria layak mengemban amanah Allah Tuhan untuk melahirkan Raja Damai, Mesias yang dinantikan. Bisa bayangkan saudara, dari rahim Maria akan lahir seorang yang akan menjadi pembebas dan penebus bagi seluruh umat manusia. Maria mengenal dirinya dengan benar. Maria mengenal Allah dengan benar, yang memberinya hati yang taat dan tulus di hadapan Tuhan. Ketaatan dan kerelaan menjadikan manusia layak sebagai alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan karya-karya besar. Saya ulangi saudara. Kerelaan dan ketaatan menjadikan manusia layak sebagai alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan karya-karya besar. Jangan berharap, jangan bermimpi dipakai Tuhan melakukan sesuatu yang besar kalau engkau tidak taat, kalau engkau tidak ikhlas, kalau engkau tidak sungguh-sungguh taat di hadapan Allah. Dan kelayakan kita adalah ketaatan dan kerelaan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa peran Maria dalam peristiwa penyelamatan dunia adalah bukan peran sempalan. Bukan pemeran pengganti. Atau bukan pemeran tanman. Bukan. Tetapi Maria adalah punya peran yang sangat sentral. Walaupun saya tidak berani mengatakan bahwa dia adalah pemeran utama. Tetapi peran yang diperankan oleh Maria adalah sebuah pilihan yang sekali itu berdampak pada sepanjang hidupnya. Sebuah mahakarya akan tercipta melalui sikap taat Maria. Bisa bayangkan saudara,
orang akan mencibir, mengejek, orang akan ngata-ngatain, menggosip Maria hamil di luar nikah. Konon katanya gadis suci, gadis mulia, tetapi kok bisa hamil di luar nikah. Dan itulah gunjingan-gunjingan yang akan didengar oleh Maria seumur hidupnya, bahkan mungkin sepanjang zaman. Bahkan kita dengar juga sampai hari ini oleh mereka-mereka yang tidak mengenal cara Tuhan menebus kita dari dosa. Tetapi Maria tetap berkata apa? Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Maria menilai bahwa Maria adalah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Maria menjadi seseorang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Ia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Yesus. Dan berita ini pasti. Malaikat berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi tidak lagi perlu ronsen, tidak perlu menunggu, tetapi sebelum terjadi pun berita sudah dikasih tahu terhadap Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan memberikan nama kepadanya adalah Yesus. Dan nama itu adalah Sang Pembawa Damai bagi dunia. Dan itulah peran yang diemban oleh Maria. Luar biasa? Saya katakan luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya coba berandai-andai. Kalau kali ini saya berandai-andai begini. Andaikan Maria tidak bersedia pada saat malaikat menemuinya, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan Tuhan katakan kepada Maria? Andaikan Maria ngotot tidak mau mengingat segala risiko yang harus ditanggungnya seumur hidup, kira-kira adakah kita merayakan Natal hari ini? Kira-kira adakah kita berbicara, hai dunia gembiralah. Adakah mungkin kita boleh berkata bahwa hari ini, hai mari berhimpun. Saya kira tidak. Adakah sukacita ini kita nikmati andaikan Maria tidak taat? Adakah damai sejahtera kita nikmati andaikan Maria menolak? Adakah pengampunan kita terima andaikan Maria bersikeras mengatakan bahwa dia tidak mau? Tetapi jawaban Maria membawa kita pada saat ini. Menikmati suasana ini. Menikmati persekutuan ini. Menikmati sukacita ini. Menikmati kebebasan dan kemerdekaan dari dosa. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karya besar dapat dilakukan jika di dalamnya ada sikap taat. Gereja akan dipakai Tuhan kalau seluruh oknum di dalam gereja taat pada firman Tuhan. Amin. Keluarga akan diberkati Tuhan kalau setiap oknum dalam keluarga taat pada fungsinya masing-masing. Individu akan dipakai Tuhan melakukan karya besar kalau dia adalah oknum individu yang taat. Di pekerjaan kalau saudara taat, pasti disenangi para pimpinan. Di lingkungan dimanapun kalau taat, pasti disenangi. Dan dimanapun ketika kita taat, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini secara serius. Beberapa hal yang menjadi perenungan buat kita, saudara. Pertama, bagaimanakah jadinya kalau gereja tidak mau dipakai Tuhan? Bagaimanakah jadinya kalau Gemi Sola Gracia ini tidak mau, tidak taat kepada Allah? Apakah kita bisa berharap Tuhan memakai gereja ini melakukan perkara-perkara besar? Saya katakan jangan bermimpi. Tetapi ketika gereja ini mau dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, saudara dipakai Tuhan melakukan pekerjaan besar, saudara dan saya, dimanapun saudara hari ini mendengar khotbah ini dan mengikuti ibadah ini, tanamkan di hatimu dan pikiranmu untuk taat. Jangan protes dulu. Jangan langsung membantah dulu. Pikirkan aja taat pada firman. Bagaimana jika gereja sudah tidak menyadari dirinya seperti apa yang dikatakan Maria? Bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya milik Tuhan. Milik saudara.
Jadi Tuhan berkuasa penuh atas gereja ini. Gereja ini milik Tuhan, bukan milik oknum, bukan milik orang-orang tertentu, dan bukan milik siapa-siapa. Milik Tuhan dan semua kita adalah milik. Ketika ini pun kita tidak sadari, maka ketaatan mungkin tidak ada dalam hati kita. Apakah berita damai ini telah sampai kepada setiap keluarga jemaat kita sehingga kita dapat menikmatinya? Adakah berita damai sejahtera sudah sampai di setiap keluarga, di setiap rumah tangga kita masing-masing sudah? Andaikan orang-orang yang mengaku percaya Yesus di dunia ini, atau katakanlah Gemi Sola Gracia ini, tidak lagi bersikap seperti Maria, adakah damai di gereja ini? Saya kira yang ada adalah gerejanya akan semakin menyombongkan diri satu dengan yang lain, merasa bahwa dia paling hebat, paling luar biasa, paling penting, atau paling nomor wahid. Atau betulkah kemudian gereja kita sebut sebagai pembawa shalom? Bisa kita bayangkan saudara, jika gereja berdiam diri, maka dunia akan dipenuhi kejahatan, maka dunia akan dipenuhi dengan pertikaian, dan dunia akan dipenuhi dengan kekacauan. Andaikan setiap individu dalam gereja ini tidak mau berkata seperti Maria, maka gereja ini tidak akan ada sukacita dan gereja ini bukanlah milik Tuhan. Andaikan individu dalam keluarga-keluarga saudara pun tidak bersikap seperti Maria, maka saya bisa berkata bahwa di rumah kita pun tidak ada sukacita damai sejahtera. Yang ada adalah perbantahan, pertikaian, dan persoalan. Tidak ada damai sejahtera antara yang satu dengan yang lain. Kalimat yang keempat ini, saudara, saya mengajak kita untuk menyadari hal ini. Saya, saudara, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup seturut maksud Tuhan. Kita hidup untuk menyatakan rencana Tuhan. Maka saya mengajak kita untuk boleh berkata, jadilah padaku seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Maria, jadilah kepadaku seturut dengan perkataan. Dan ketika kita berkata demikian, saya percaya Tuhan berkenan atas kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai ungkapan kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya rindu kita pun semua berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Dan biarlah ini boleh kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Meresponi firman Tuhan ini, saudara, mari kita bersama mengangkat pujian kita. Jadilah seperti yang kau ingin. Tuhan menjadikan kita sebegitu luar biasa, berharga dan mahal. Sebagai milik yang Dia tebus, sepatutnya kita berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang panas kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, dengan emas perak kau menebus diriku.
sekali lagi saudara-saudara. Dengan sungguh-sungguh kita katakan bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia, sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu seperti Maria berkata, jadilah padaku seperti yang Engkau ingin. Kami rindu Engkau juga berkenan memakai kami sebagai alat damai sejahtera, menyatakan damai sejahtera bagi dunia sekitar kami, menjadi mitra Allah, menjadi alat tangan Tuhan untuk boleh menyatakan sukacita damai sejahtera-Mu bagi dunia sekeliling kami. Urapi kami, tolonglah kami, berkatilah kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Sungguh ajaib karya-Mu bagi kami, sungguh ajaib penebusan-Mu bagi kami. Di Advent yang keempat ini Tuhan, kami semua bersama-sama menikmati hadir-Mu, dan kami siap menyambut kedatangan dalam perayaan Natal kami. Dan ketika kami boleh mengingat kembali bagaimana Engkau lahir menjadi manusia untuk menebus kami, sungguh kami berkata, siapakah kami Tuhan? Tetapi Tuhan, demi kami Engkau rela menjadi hamba dan manusia. Terima kasih untuk segala keajaiban kasih-Mu yang luar biasa. Kami disadarkan dan diingatkan oleh kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Dan biarlah seluruh kami boleh berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan. Gereja-Mu adalah milik-Mu. Dan pakailah kami untuk seturut dengan maksud. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di hidup kami. Dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan,
rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Biarlah kami semua dengan sehat sepikir bersuka cita menyambut hadir-Mu dan lahir. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syukur kami dalam Yesus Kristus, Putralah yang tunggal yang menebus kami dari dosa, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Seperti Maria yang berkenan di hadapan Allah, ia berkata, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Maka kita pun berkata yang sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, dimanapun kamu berada, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita, dan perlu kami informasikan hari ini jam 5 sore akan diadakan perayaan Natal kaum Bapak. Maka seluruh kaum Bapak kami undang untuk hadir di gereja. Kita merayakannya bersama-sama. Bagi Bapak Ibu, jemaat sekalian dapat mengikutinya di rumah melalui online YouTube gereja kita. Untuk hari Jumat, sesuai dengan warta, kita akan ibadah 2 kali, jam 5 dan jam 8. Hari Jumat dalam ibadah Natal kita ibadah 2 kali juga, jam 8 dan jam 10.30. Dan masing-masing dalam setiap ibadah itu supaya diharapkan kita semua diwajibkan memakai masker. Dan nanti ketika sudah di gereja, kita jaga jarak dan duduk seperti yang sudah disusun oleh panitia kursinya ya, jangan digeser-geser. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk tim IT kita. Salam sehat selalu, salam sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.